Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Nomor 1 itu tentang domain, kodomain, dan range. Jadi, untuk domain itu artinya adalah daerah asal. Kemudian kalau kodomain itu artinya daerah hasil, dan range itu adalah hasilnya. Nah, di soal ini kita terjemahkan dulu. Jadi untuk A, itu X-nya lebih dari 0, berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan X-nya itu bilangan prima. Oke, sorry. Kita nggak lihat kalau dia bilangan prima. Jadi 1 sampai 10 kan seperti ini. Yang kita ambil yang bilangan prima aja. Berarti ada 2, ada 3, ada 5, kemudian ada 7. Udah ya, cuma itu ya. Berarti A-nya yang benar itu adalah 2, 3, 5, 7. Oke, ini kita coret. Kemudian untuk B-nya itu bilangan cacah dari lebih dari 0, berarti mulai dari 1 sampai 15 gitu ya. B-nya 1, 2, 3, titik, sampai 15 urut. Kemudian, fungsi A terhadap B ditentukan oleh rumus bla 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 bla. Tentukan domain, kodomain, dan range. Oke, jadi untuk domainnya itu berarti kan daerah asalnya. Di sini domain dari fx-nya karena fungsi A ke B berarti kan domainnya atau daerah asalnya itu adalah A-nya, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk kodomain dari fungsi fx-nya di mana fungsi A terhadap B-nya berarti B-nya ya jawabannya ya untuk kodomainnya yaitu 1, 2, hingga 15. Kemudian untuk range-nya kita masukkan. Untuk range berarti kan tadi kita punya X itu mulai 2, X 3, X sama dengan 5, dan X sama dengan 7 sesuai dengan daerah asalnya. Lalu kita masukkan ke fungsi fx sama dengan 2x min 3. Berarti F2, jadi X-nya kita ganti dengan 2 min 3. Berarti 6 dikurangi 3 itu 3. Yang ini juga sama, F3 berarti 2 kali 3 min 3. Berarti 3 juga. Oh, ini 1 ya. 4 kurangi 3 itu 1. Ini F5 berarti 2 kali 5 min 3. Berarti 10 kurangi 3, 7. Lalu F7, 2 kali 7 min 3 sama dengan 14 kurangi 3 berapa? 11. Jadi untuk range-nya itu adalah 1, 3, 7, dan 11. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita disuruh menentukan domain, kodomain, sama range. Untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan 4x plus 2. Ini kan tidak ada syaratnya karena bentuknya linear biasa ya. Artinya apa? Artinya untuk domain itu bisa semua angka. Jadi kita tuliskan x, di mana x merupakan bilangan real karena bisa masuk semua. Kemudian untuk kodomainnya, kalau fungsinya seperti ini, itu sama. Jadi kita bisa tuliskan X, di mana X merupakan bilangan real, karena nggak ada syaratnya. Kemudian untuk mengetahui range-nya, maka kita harus inverse-kan dulu. Inverse-kan fungsi fx-nya. Kita tahu bahwa fx sama dengan 4x plus 2. Kita misalkan sebagai y 4x plus 2, maka y min 2 dibagi 4 sama dengan x. Nah, karena bentuknya sudah x sama dengan
Berarti kan itu inverse-nya ya. X min 2 kita ganti Y dengan X per 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita bisa lihat ada bentuk baru di sini. Tapi di sini tidak ada syaratnya, kan syarat itu hanya berlaku untuk pecahan dan juga akar. Nah, karena X-nya itu ada di pembilang atau di bagian atas, dia tidak punya syarat. Sehingga untuk range-nya kita bisa tuliskan di mana Y itu merupakan bilangan real. Jadi untuk mencari Y itu kita harus inversekan dulu nih. Ya, terus dicek bentuk akhirnya kayak apa. Nah, karena bentuk akhirnya ini X-nya itu berada di atas, bukan di bawah, maka tidak ada syarat. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian untuk yang B itu juga sama, dia fungsi linear, bukan bentuk pecahan ataupun akar. Berarti nanti untuk domain itu kita bisa tulis X di mana merupakan bilangan real. Kemudian untuk codomain itu juga masih sama, berarti X merupakan bilangan real, jadi X-nya boleh berapa aja. Kemudian untuk yang range, kita kan berarti punya rumus Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 7. Maka yang harus kita lakukan adalah kita coba faktorkan ya. Ini tuh berarti kita ubah menjadi gini. X kuadrat min 6X itu adalah X min 3 dikuadratkan. X min 3 kalau kita kuadratkan itu adalah X kuadrat min 3X min 3X plus 9. Berarti kan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, di sini berarti kan sudah benar X min 6X-nya. Kemudian kita tuh adanya 7. Nah, sedangkan ini hasilnya plus 9. Berarti biar hasilnya 7, kita tambahi, dikurangi 2. Sampai situ oke? Kemudian setelah itu, kita pindah Y. 2-nya kita pindah sama dengan X min 3 kuadrat. Lalu, ini kuadratnya kita pindah ruas. Ingat, kalau kuadrat dipindah ruas itu jadi akar. Seperti ini. Kemudian, jika sudah, kita kan mau cari X sama dengan ya. Berarti X sama dengan Y plus 2 ditambah 3. Nah, karena sudah X sama dengan, maka kita bisa ubah menjadi inverse sama dengan Y-nya kita ganti X plus 2 ditambah 3. Kemudian, karena bentuknya adalah akar, berarti ada syaratnya. Kalau syarat akar, masih ingat? Iya, X plus 2 harus lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan ya. Lalu X lebih besar sama dengan minus 2. Sehingga untuk range-nya, kita bisa tuliskan Y di mana Y harus lebih besar sama dengan min 2 dan Y merupakan bilangan real. Selanjutnya untuk soal yang C, itu kan bentuknya sudah akar ya. Jadi untuk menentukan domainnya, itu kita punya syarat di mana yang di dalam akar yaitu 2x min 4 harus lebih besar daripada 0. Maka 2x lebih besar sama dengan 4. Berarti X lebih besar sama dengan 4 per 2. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Nah, itu adalah domainnya atau syarat dari domain, yaitu X, di mana X harus lebih besar sama dengan 2 dan X merupakan bilangan real. Untuk kodomain, daerah hasilnya itu tidak ada kriteria ya, jadi bisa kita tuliskan semua di mana X merupakan bilangan real. Lalu, untuk range-nya, berarti
Selanjutnya, untuk range-nya, kalau bentuknya akar seperti itu, maka untuk range itu adalah Y lebih besar sama dengan 0. Y-nya berarti kan, ini ya, berarti ya, akar itu ya, akar 2X min 4. Atau kita tuliskan, nggak usah kita jabarkan, kita bisa tuliskan langsung ini aja. Y lebih besar daripada 0. Jadi nanti untuk range-nya, itu adalah Y, di mana Y lebih besar daripada 0 dan Y merupakan bilangan real. Itu untuk range pada fungsi dengan bentuk akar. Selanjutnya, untuk yang D, ini bentuknya pecahan. Jadi untuk mencari domain, kita cek dulu bagian bawahnya, penyebutnya, itu kan 4 min 2X. Kita punya syarat bahwa dia tuh yang bawah itu nggak boleh 0. Kemudian kita pindah ruas, berarti 2X seperti ini, maka X-nya itu tidak boleh 4/2. Jadi X-nya itu tidak boleh 2. Sehingga untuk domainnya, kita bisa tuliskan X, di mana X-nya itu tidak boleh 2 dan X merupakan bilangan real. Untuk kodomain, karena bisa masuk semua, kita bisa tuliskan X merupakan bilangan real. Nah, untuk mencari range, untuk bentuk pecahan, itu kita tulis dulu penyebutnya. Jadi kan tadi kita sudah tahu bahwa X-nya itu tidak boleh 2. Kemudian kita punya fungsi 2X min 6 dibagi 4 min 2X. Lalu kita mau cari inverse, berarti kita kali silang. Y kali 4 min 2X sama dengan 2X min 6. Berarti 4Y min 2YX. Kemudian sama dengan 2X min 6. Kita gabungkan nilai X-nya 2X plus 2YX, 4Y plus 6. Kemudian X-nya kita keluarkan, sisa 2 sama 2Y, sama dengan 4Y plus 6. Maka X sama dengan 4Y plus 6 dibagi 2 plus 2Y. Nah, karena sudah bentuknya X sama dengan, berarti itu kan merupakan fungsi fx-nya, yaitu 4X plus 6 dibagi 2 plus 2X. Kalau sudah, kita tahu bahwa bentuk inverse-nya itu adalah pecahan. Sehingga penyebutnya yaitu 2 plus 2X tidak boleh 0. Maka 2X tidak boleh min 2. X tidak boleh min 1. Sehingga untuk range-nya itu adalah Y, di mana Y tidak boleh sama dengan min 1. Y merupakan bilangan real.